Shalom jemaat Tuhan berada di mana saja. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat bersama lagi meneruskan ibadah kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita ada sampai pada saat ini dan sama-sama memuliakan Dia lagi pada hari ini. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami berterima kasih atas kasih setiamu, pimpinanmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat bersama sekali lagi meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan dapat memuji Engkau Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan buat kami ini. Terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas penyertaan-Mu, bahkan terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan, Engkau curahkan dalam hidup kami setiap waktu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pada pagi ini. Dari awal, pertengahan sampai selesai, kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan di dalam kesempatan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati sehingga mereka memiliki hati yang fokus terhadap Engkau, sehingga mereka juga ada ketenangan yang dapat mereka rasakan, sehingga dalam kesempatan ibadah ini sama-sama kami dapat menimba berkat, dapat memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tidak izinkan sebarang kuasa kegelapan mengganggu hati dan pikiran setiap jemaat-Mu yang berada di mana saja mengikuti ibadah ini. Tetapi biarlah melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua akan dimampukan untuk sama-sama dapat memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang bakal kami dengar bersama. Biarlah itu Tuhan akan meninggikan dan memuliakan Engkau, dan firman-Mu Tuhan berkuasa untuk mengubah hati kami, untuk membentuk hati kami, untuk mendorong hati kami semua. Bahkan itu juga berkuasa memberikan penghiburan bagi kami semua yang berada dalam keadaan yang kurang baik. Bapa di surga, biarlah semua yang kami dengar bersama melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini itu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami yang mengasihi dan percaya kepada Engkau. Kami juga mengingat Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini untuk saudara-saudari seiman kami yang melayani Engkau, khususnya hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang nama-Mu dimanapun Tuhan berada, sebagai pastor, sebagai missionary ataupun guru-guru teologi, dan di mana saja mereka berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Diberkatilah mereka, dimampukanlah mereka. Biarlah kuasa urapan yang daripada Tuhan akan menyertai semua hamba-hamba-Mu yang berjerih payah untuk menyebar luaskan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui apapun jua. Kami juga berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu akan dapat mengubah bahkan menguatkan iman kami semua. Bapa di surga, kami berdoa mengingat juga jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh pada hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berada dalam karantin dihiburkan, mereka yang berada dalam kesusahan juga diberikan penghiburan yang luar biasa daripada Roh Kudus sendiri. Apapun jenis kesusahan, apapun juga jenis ketidaksehatan kami pada hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan akan melepaskan kami dan memberikan kami kekuatan, kemampuan melewati semuanya itu. Kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini mengingat akan keadaan negara kami sangat bersyukur karena kami dapat melihat ada perubahan demi perubahan yang kami lihat ke arah hal yang baik, khususnya dari segi
usaha kami untuk menangani pandemi ini. Kami bersyukur karena Tuhan campur tangan, dan biarlah ini Tuhan, Engkau juga campur tangan sehingga negara kami, negeri kami, daerah-daerah kami, bahkan kampung-kampung kami akan dibebaskan daripada COVID-19 ini, dan kami semua berada dalam keadaan yang baik sebagai rakyat yang hidup di dalam negara kami Malaysia yang kami kasihi ini. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Berkati mereka yang semua yang berjerih payah di dalam hal ini. Biarlah usaha mereka diberkati Tuhan, mereka sentiasa dilindungi, diberkati dimanapun mereka bertugas. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah sekali lagi apapun yang sudah kami naikkan, bahkan bakal kami lakukan bagi Engkau pada hari ini dalam ibadah kami masing-masing, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam semua ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami membuka pelayanan kami pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, kita memuji Tuhan. Hari ini, kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah ini, dan sudah pastilah saya percaya bahwa kerinduan kita adalah untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, kuasanya Tuhan yang luar biasa buat kita. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dan kita serahkan seluruh hati dan pikiran kita, bahkan seluruh ruang waktu yang ada pada kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah dan tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada hari ini ada kesempatan lagi untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan berbicara kepada kami ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh konsentrasi kami ya Tuhan, biar semuanya itu dapat kami pergunakan untuk mendengar firman-Mu, mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, keindahan yang selalu kita nikmati dalam sesebuah ibadah ialah apabila kita dapat menikmati
puji-pujian secara bersama, penyembahan secara bersama, dan itu semua membawa kita bersukacita di hadapan Tuhan dan membawa kita untuk merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita alami sejak bertahun-tahun ini. Dan pada waktu kita bersorak-sorai ataupun pada waktu kita berada dalam sebuah gedung gereja, pada waktu kita masih bebas untuk bertepuk tangan, masih bebas untuk menari-nari, masih bebas untuk mengekspresikan pelayanan-pelayanan kita di gereja-gereja. Pada waktu itu kita sangat, orang bilang sangat enjoy ataupun sangat bersukacita karena kita dalam keadaan yang bebas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keindahannya. Nah, itulah yang kita rasakan dan itulah keindahan yang kita nikmati selama kita beribadah ataupun selama kita bebas beribadah dalam gereja. Nah, ditambah pula dengan adanya firman Tuhan yang kita dengar setiap waktu kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan. Kita secara live bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan juga kita tahu bahwa firman Tuhan yang diperdengarkan itu adalah yang meneguhkan kita dan menguatkan kita serta menegur dan membentuk kita sebagai orang-orang percaya sehingga kita tetap kuat, tetap teguh, dan firman Tuhan itu juga senantiasa memberikan kita solusi atas segala macam tantangan atau rintangan yang kita hadapi. Selain daripada itu juga sebagai orang percaya kita merasa suatu kepuasan dalam hati kita, dalam hidup kita apabila juga kita dapat memberikan uang persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itu sangat memberi kesan yang baik dalam pelayanan kita. Begitu juga apabila kita sudah memberi uang persembahan, kita tidak rasa lengkap kalau kita tidak dapat memberi uang persepuluhan juga. Sebagai komitmen kita terhadap perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, itu semua yang berlaku di dalam gereja. Itu semua berlaku apabila kita berada dalam ibadah bersemuka. Tetapi pada hari ini ataupun pada waktu-waktu kebelakangan ini, keadaan ini tidak lagi wujud ataupun tidak lagi dapat dinikmati. Sekalipun mungkin ada pelayanan secara alam maya. Itu tidak sama lagi. Di mana pelayanan-pelayanan seperti ini jemaat kebanyakannya hanya menjadi orang yang hanya terpaku melihat, menonton, seperti menonton film ataupun menonton wayang sahaja. Tidak ada lagi tepukan tangan, tidak ada lagi menari-nari, tidak ada lagi kutipan uang persembahan yang secara teratur dan sebagainya. Nah, dan yang pasti pada waktu kita menonton juga itu kadang-kadang terdetik juga dalam hati, dalam pikiran, menilai pelayanan dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, tidak ada kepuasan dalam ibadah lagi. Kenapa? Karena kita sudah terkuasai oleh hal-hal yang begitu tidak mengizinkan kita sebenarnya untuk melakukan ataupun begitu bebas untuk melayani di hadapan Tuhan. Nah, saudara, jika kita mengingat apa yang Yudas katakan, sebagai orang percaya, kita perlu mengingat apa yang Yudas katakan dalam surat Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21, saya akan bacakan itu. Dia katakan di sana, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia katakan dalam surat ini, dia katakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Tuhan.
Maksudnya di sini orang percaya tidak lagi harus bergantung kepada hal-hal yang menjadi rutinitas dalam kehidupan sebagai media untuk bertumbuh dalam iman dan terpelihara dalam kasih Tuhan. Tetapi ada usaha secara mandiri ataupun secara sendiri untuk mempertahankan iman dan kehidupan dalam Kristus, dalam pimpinan Tuhan. Ada usaha untuk bertumbuh, ada usaha untuk mengusahakan diri sendiri untuk bertumbuh. Jadi walau dalam pelayanan alam maya ataupun pelayanan secara bersemuka pun kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur dan kita tetap memberi uang persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Karena ini adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan berbicara tentang hubungan kita dengan gereja, tetapi berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pagi ini saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar beberapa tajuk ataupun tema pelayanan pada masa-masa yang lalu, pada hari ini kita akan belajar lagi dengan satu tema yang saya bawakan untuk kita belajar ataupun renungkan, yaitu jangan biarkan hidupmu terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam ibadah kita, sama ada bersemuka ataupun secara alam maya ataupun secara online, kita terus tetap bertumbuh. Kita terus tetap menikmati hadirat Tuhan. Kita harus tetap terus-menerus menikmati hadirat Tuhan. Bukan pada waktu bersemuka saja baru kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Ataupun bukan pada waktu ramai orang saja baru kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Tetapi selama hidup kita, dalam keadaan apa sekalipun, orang percaya tetap menikmati hadirat Tuhan. Jadi jangan biarkan hidupmu terpisah dari hadirat Tuhan. Karena ada perkara-perkara dalam hidup ini, dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, ada perkara-perkara yang membuatkan kita itu terpisah dari, seolah-olah terpisah dari hadirat Tuhan. Sekalipun Tuhan itu tetap menyertai kita, Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita akan merasa sesuatu ataupun kita akan merasa bahwa kita itu terlalu jauh dari Tuhan ataupun kita tidak merasakan hadirat Tuhan karena hati kita sudah tertutup dengan segala alasan secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali membawa kita membaca satu petikan firman Tuhan, satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kalau kita membaca semua ayat ini kita dapat melihat ataupun kita sudah tahu bahwa ayat ini berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan di sana perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kisah ini mengisahkan tentang kejatuhan manusia yang pertama dalam dosa. Ketika Tuhan katakan segala sesuatu ataupun semua buah-buahan, pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah itu jangan kamu makan karena kamu akan mati, dia katakan. Nah, pada waktu perempuan ini ataupun Hawa yang dilihat ataupun yang diceritakan ini menghampiri pokok itu ataupun pohon itu. Dan saya percaya dia menghampiri pohon itu secara sendirian, tidak ditemani oleh Adam. Dan pada waktu dia berada di sana, dia telah menghadap pencobaan dari beberapa sisi. Yang pertama pencobaan itu tentunya daripada iblis. Dan yang kedua pencobaan dari keinginan diri dia sendiri. Nah, kita dapat menemukan beberapa alasan mengapa perempuan itu mengambil keputusan untuk memakan buah pohon larangan di Taman Eden itu. Yang pertama
alasan terkuat ataupun alasan yang terkuat di sana adalah karena pengaruh iblis, pengaruh kuasa kegelapan yang telah mempengaruhi dia, yang telah memanipulasi pikiran dia, sehingga perempuan ini sudah mulai terfikir ataupun sudah mulai mengutamakan perasaannya, sudah mulai mengutamakan keinginannya. Nah, yang kedua, perempuan ini kalau kita melihat di sana, perempuan itu melihat pada buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi kepada perempuan ini. Dan itu yang saya katakan bahwa perempuan ini sudah mulai mengutamakan perasaannya, mengutamakan keinginannya, dan sudah mulai untuk membentuk keinginan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, perempuan ini dapat melihat sesuatu yang menarik lewat pohon itu. Sesuatu yang menarik lewat pohon itu. Sehingga dia melakukan ataupun dia telah mengambil buah dari pohon itu dan memakannya. Nah, kalau dalam bahasa Malaysia, pohon itu cantik. Nah, pohon itu cantik sehingga perempuan ini tertarik dan melihat suatu pengertian yang luar biasa lewat pohon itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita imbas kembali dalam masa-masa PKP kita beberapa waktu yang lalu ini, banyak orang tertarik dengan pokok-pokok bunga yang terbiar, yang biasa-biasa tetapi terbiar, dan itu sempat menjadi viral seluruh dunia bahwa bunga-bunga yang terbiar ini menjadi viral dan harganya yang mahal, sanggup dibeli. Tetapi setelah beberapa lama kemudian saya melihat bunga-bunga yang dibeli dengan mahal itu terbiar lagi dan tidak terurus. Nah, bunga-bungaan itu kembali terbiar. Nah, inilah keinginan, inilah contoh keinginan yang menguasai kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan tadi bahwa iblis telah mengambil ataupun memanipulasi pikiran wanita ataupun perempuan ini. Sehingga dia pun mulai menyadari bahwa ada kenyataan-kenyataan yang harus dia dalami dalam kehidupan itu. Tetapi tanpa dia sadari, dia sudah melupakan perintah Tuhan yang mengatakan jangan kamu makan karena kamu akan mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kita semua yang ada pada hari ini, kita perlu hati-hati. Tidak semua yang kita lihat dalam dunia ini harus menjadi milik kita. Tidak semua yang kita lihat dalam dunia ini yang cantik, yang baik, yang menawan, itu harus menjadi milik kita. Harus ingat. Dan tidak semua yang menarik perhatian itu ada faedahnya untuk kita. Belum tentu ada faedahnya untuk kita. Dan perlu hati-hati. Sampai sekarang hal ini berlaku dan semakin berleluasa. Karena dunia semakin banyak memperagakan. Sebenarnya semakin memperagakan perkara-perkara yang kelihatannya baik. Kelihatannya indah. Kelihatannya sangat mempersona. Tetapi hati-hati. Sekali lagi saya katakan hati-hati. Tidak semua itu mendatangkan kebaikan buat kita. Ingat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada pembacaan tadi, kita dapat melihat faktor utama kejatuhan manusia dalam dosa itu ialah keinginan yang tidak terkawal. Keinginan yang tidak terkawal selain daripada bujukan kuasa kegelapan atau iblis. Keinginan yang tidak terkawal, tidak lagi dikawal. Sudah melupakan perintah Tuhan, sudah melupakan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Dia mulai menimbulkan ataupun mulai menampilkan keinginan-keinginan yang tidak terkawal. Nah, saudara dikasih Tuhan, keinginan yang tidak terkawal oleh perempuan ini yang akhirnya membawa mereka, dia dan Adam, Hawa dan Adam itu diusir dari Taman Eden. Dan itu membuatkan mereka terpisah dari hadirat Tuhan.
membuatkan mereka terpisah daripada kemuliaan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hati-hati dengan segala keinginan hati kita, segala keinginan mata kita, segala keinginan telinga kita. Hati-hati, karena mata ini seringkali memberitahukan kepada kita keinginan-keinginan yang dilihatnya. Begitu juga dengan telinga. Kadang-kadang telinga ini sedap saja mendengar apa yang diperkatakan, apa yang diperkatakan oleh orang lain. Dan itu sedap sekali mendengar. Tetapi hati-hati karena kalau kita tidak memiliki ataupun memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, maka kita akan hanyut di dalam dosa dan akhirnya kita rasa terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan hati-hati terhadap keinginan kita, karena kita perlu pastikan keinginan kita terhadap segala sesuatu itu terkawal. Saya mengingat ada seorang kawan yang sebilik dengan saya dulu. Dia melihat bahwa pada waktu itu kami baru masuk dalam asrama, dan dia melihat bahwa saya ada sepasang kasut yang begitu cantik. Dan ketika dia melihat itu, dia pun keinginan dia sangat-sangat mau memiliki kasut yang seperti itu. Lalu pada beberapa minggu kemudian kami sama-sama pergi ke suatu tempat untuk membeli barangan keperluan. Pada waktu sampai di tempat itu, dia telah membeli sepasang kasut yang persis sama dengan apa yang saya miliki. Padahal dia ini seorang yang masih mempunyai kasut yang baik, yang bagus. Nah, karena keinginan yang tidak terkawal, maka dia membeli kasut itu dan dia telah melihat kecantikan kasut itu, lalu dia terus membayar dan membawanya pulang. Ketika kami sampai di asrama, dia buka dari kotak dan dia pakai kasut itu. Rupanya sepasang kasut yang dia beli itu adalah kiri dua-dua kiri. Jadi hati-hati apabila membeli apabila membeli keperluan itu perlu diperiksa terlebih dahulu. Jangan main tangkap saja. Begitu juga dengan pengajaran-pengajaran yang kita terima pada hari ini. Pengajaran-pengajaran ataupun pengajaran-pengajaran yang kita terima pada hari ini, tidak kira dari mana saja, kita perlu cerna baik-baik, kita perlu pikir baik-baik sama ada itu sesuai atau tidak. Jadi perlu hati-hati. Nah, kecantikan luaran belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Seperti mangga ataupun seperti buah mempelam. Kadang-kadang di luarnya terlalu cantik, tetapi bila kita kupas kulitnya dan melihat isinya, ada ulat di dalamnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keindahan luaran juga belum tentu menyatakan keadaan sebenar di dalamnya. Oleh itu hati-hati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada tema kita kali ini, yaitu jangan biarkan hidupmu terpisah dari hadirat Tuhan. Adam dan Hawa terpisah dari hadirat Tuhan ataupun dari kemuliaan Tuhan karena dosa. Dan dosa itu terhasil karena keinginan mereka yang mereka tidak kawal. Keinginan yang tidak terkawal itu timbul karena kegagalan menempatkan firman Tuhan dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka mulai menafikan ataupun mulai terpesong daripada ajaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan ataupun menyatakan bagi mereka. Nah, orang percaya yang telah menempatkan firman Tuhan dalam hati, dalam kehidupan, kedalaman hidupnya, tidak akan goyah, tidak akan terancam, tidak akan mundur walau sehebat manapun cabaran yang datang ataupun pencobaan yang datang. Karena mereka punya firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia berdoa dan berpuasa. Dia menggunakan firman Tuhan sepenuhnya, seutuhnya untuk menyerang ataupun mempertahankan imannya ataupun mempertahankan pendiriannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Orang percaya yang berteguh di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, dia akan mematahkan segala serangan ataupun segala perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya akan selalu dapat membezakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang percaya akan selalu dapat membezakan mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar beberapa minggu yang lalu tentang tema-tema yang begitu memberikan semangat ataupun suntikan semangat buat kita semua. Ya, kalau kita ingat semua tema-tema itu semua memberikan kita dorongan supaya tetap teguh di dalam Kristus. Jangan biarkan hati kita hanyut oleh keadaan-keadaan dunia yang menghimpit ini ataupun keadaan-keadaan yang tidak menentu dalam dunia ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita mengalami suatu keterpisahan, rasa keterpisahan dari hadirat Tuhan jika kita tidak mengawal keinginan kita. Kita perlu belajar dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Apa yang membuatkan mereka terhalau dari Taman Eden? Itu karena mereka tidak mentaati ataupun tidak menuruti firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Sehingga mereka disingkirkan dari Taman Eden. Dan yang membuatkan mereka melanggar perintah Tuhan itu adalah mereka ataupun mengutamakan keinginan hati mereka, keinginan diri mereka, keinginan tubuh mereka untuk diri mereka sendiri. Nah, kita akan merasa Tuhan itu sangat jauh dan kita akan mengalami suatu kekosongan dan mulai melihat kembali luka-luka dalam hati kita yang akhirnya memperingatkan kembali kita kepada peristiwa yang berlaku dalam diri kita, yang membuatkan hati kita terluka. Nah, yang akhirnya kita pun mulai merasa gelisah. Akhirnya kita mulai merasa patah semangat dan mulai merasa khawatir, bimbang, yang akhirnya melumpuhkan iman kita. Dan akhirnya kita katakan, Tuhan, di manakah Engkau? Sedangkan Tuhan sendirilah sebenarnya yang memanggil kita. Di manakah Engkau bersembunyi? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan itu tidak lari ataupun tidak pergi jauh dari kita. Cuma kita itu yang menutup hati kita, menutup pikiran kita, menutup perasaan kita terhadap Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya jangan kita terpisah dari hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang perlu kita lakukan supaya jangan kita ini terpisah dari hadirat Tuhan. Yang pertama-tama kita perlu lakukan, pastikan hidup kita itu sentiasa penuh. Sentiasa penuh. Jangan biarkan dia kosong. Jangan biarkan luka-luka dalaman kita itu masih lagi bergejolak dalam hati kita, dalam hidup kita. Masih lagi meronta-ronta minta penyelesaian. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Luka-luka hatimu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan tidak perlu lagi kita mengungkit ataupun membangkit-bangkitkan kembali luka-luka yang lama dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita kosong. Pastikan hidup kita itu penuh. Penuh dengan apa? Kita perlu lihat keseluruhan ajaran Kristus. Penuh dengan kasih. Kita perlu hidup sebagai orang percaya. Pastikan hidup kita itu penuh dengan kasih. Senantiasa, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Penuh dengan kasih. Jangan biarkan ada sedikit pun kekosongan dalam hatimu. Tetapi isi penuh dengan kasih. Dan yang kedua, pastikan hidup kita ini senantiasa penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan puji-pujian. Penuh dengan puji-pujian di hadapan Tuhan. Karena apabila kita memuji-muji Tuhan ataupun penuh dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, maka kita akan memperoleh ataupun kita akan merasa ataupun memang kita merasa
akan senantiasa dekat dengan Tuhan dan hadirat Tuhan akan kita senantiasa rasakan. Karena kita dalam penuh dengan pujian, penyembahan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, yang ketiga, kita harus pastikan hidup kita ini senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur membuatkan kita lebih menghargai Tuhan, lebih menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak penuhi hidup kita ini dengan ucapan syukur, maka kita akan dipenuhi dengan rungutan, kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang tidak baik, sehingga kita ini bersungut-sungut, sehingga kita ini mengutuk, sehingga kita ini tidak lagi tentram dalam kehidupan kita. Penuhi dengan ucapan syukur hidupmu. Pastikan hidupmu senantiasa dipenuhi juga dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat itu asalnya daripada firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang seterusnya, penuhkan hidup kita ini sentiasa penuh dengan penyerahan. Penyerahan yang penuh. Jangan separuh-separuh, jangan ala kadar, tetapi penyerahan yang penuh di dalam Tuhan. Dan apabila ada penyerahan yang penuh, saya percaya kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu yang seterusnya. Pastikan hidup kita ini sentiasa penuh dengan Roh Kudus. Jangan biarkan kita itu hanya menggunakan hikmat sendiri, hikmat diri sendiri, tetapi penuhi hidupmu dengan kepenuhan Roh Kudus. Karena itu dituntut oleh Tuhan. Dan yang seterusnya, pastikan hidup kita ini sentiasa penuh dengan disiplin. Disiplin itu sangat penting. Kalau orang percaya, orang Kristen tidak punya disiplin, itu namanya orang Kristen yang sepertinya abu-abu. Tidak kelihatan putih dan tidak kelihatan hitam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perlu ada disiplin yang tinggi. Disiplin menghormati Tuhan, menghormati ibu bapak, karena itu termaktub di dalam 10 hukum. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang seterusnya pastikan hidup kita ini penuh dengan wibawa surgawi. Kalau kita membaca itu di dalam Titus 2 ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, sebagai orang percaya, supaya kita ini jangan tersasar ataupun jangan terpisah dari hadirat Tuhan, kita harus pastikan hidup kita ini penuh dengan wibawa surgawi. Penuh dengan wibawa surgawi. Yang di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan dan kemurahan hati. Ini semua yang perlu ada dalam kehidupan kita. Maka yang seterusnya kita harus penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita itu tidak semestinya sentiasa tersenyum. Penuh dengan sukacita itu adalah seperti mana yang dikatakan oleh Amsal, bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga harus pastikan hidup kita ini penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan, bukan separuh kebaikan, bukan ala kadar kebaikan, tapi penuh dengan kebaikan. Kebaikan itu kalau berbicara tentang kebaikan itu luas pengertian dia tentang kebaikan. Yang penting kita lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Dan yang seterusnya kita harus pastikan hidup kita ini penuh dengan kemurahan hati dan banyak lagi. Pastikan penuh, jangan kosong, jangan separuh. Karena kalau kita hanya separuh kemurahan hati saja, yang selebihnya itu bukan kemurahan hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena kalau kosong pasti akan segera diisi oleh hal-hal dunia yang tidak menentu ini. Dengan demikian kita akan senantiasa mengalami indahnya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita.
hadirat Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Jika kita pastikan hidup kita itu penuh dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidupmu terpisah dari hadirat Tuhan. Dan cara untuk supaya kita ini tidak terpisah dari hadirat Tuhan, mari kita pastikan hidup kita sentiasa berfokus kepada Tuhan. Ini selalu kita dengar. Mari kita pastikan hidup kita ini sentiasa berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala masalah, segala kegelisahan, segala keraguan, segala keresahan, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita meninjau kembali ataupun melihat kembali dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Menurut kalian apa yang sudah Tuhan Yesus katakan ini? Itu merupakan ajakan untuk kita datang kepada Dia, membawa segala keluh kesah kita, membawa segala masalah, kegelisahan, keraguan, keresahan, kekhawatiran, kita bawa kepada Tuhan. Segala beban berat, segala yang kita tanggung, kita bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kita kelegaan. Tuhan pasti memberikan cara penyelesaian. Tuhan pasti memberikan solusinya untuk kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, fokus saja kepada Tuhan. Pastikan hidup kita ini sentiasa fokus kepada Tuhan. Segala luka-luka di dalam hati kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, segala luka-luka hatimu sudah terpaku di atas kayu salib. Dan itu tidak perlu berlaku lagi dalam hidupmu. Walaupun kadang-kadang ada juga yang melukakan hati kita. Tapi kita terus segera lupakan itu. Segera tinggalkan itu, jangan ingat-ingat lagi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan memiliki hati yang baru. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan saja sembuh hati yang sembuh dari luka-luka, tetapi Tuhan memberikan kita hati yang baru. Itu yang dikatakan oleh pemazmur, dia katakan, berilah pembaharuan dalam batinku. Dia sadar bahwa Tuhan mampu memberikan pembaharuan dalam batinnya. Karena Tuhan itu Maha mengasihi, mengetahui segala keperluan kita. Maka kita pasti bila kita tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus saja, kita akan mengalami sesuatu yang baru. Hati yang baru yang senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup kita ini terpisah dari hadirat Tuhan. Karena apabila kita tinggal di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Nah, yang ketiga, pastikan hidup kita tetap setia, tetap taat kepada firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Setiap waktu, bukan kadang-kadang, tetapi setiap waktu, setiap saat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 29. Di sana firman Tuhan ataupun Petrus dan rasul-rasul menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketika itu mereka sedang berhadapan dengan suatu pengadilan. Dan mereka disuruh ataupun dinyatakan ataupun mereka diberikan suatu pilihan. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mereka kecapi. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan sudah mereka kecapi. Kepenuhan di dalam Tuhan mereka sudah kecapi. Maka itu sebabnya mereka katakan, Petrus katakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Karena dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Tuhanlah, kita akan memperoleh kekuatan yang sebenar. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan, ketaatan kesetiaan kita kepada firman Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang sebenar. Kemampuan untuk menangkis segala macam tipu muslihat iblis. Itu kekuatan yang kita peroleh bila kita setia kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kita akan dapat menangkis segala tipu muslihat iblis yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi selalunya iblis ini memanipulasi kita punya pikiran. Seperti dia memanipulasi pikiran Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Begitu juga iblis sampai sekarang, dia berusaha untuk menjatuhkan kita dalam dosa, berusaha untuk melemahkan kita, berusaha untuk memperingatkan kita dengan hal-hal yang sudah lalu. Tetapi ingat, kalau kita setia, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita boleh menangkis segala serangan iblis, segala siasat iblis, segala apa yang dinyatakan ataupun tawaran-tawaran hebat yang ditawarkan oleh iblis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan dapat melihat jalan hidup yang benar apabila kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Apabila kita taat dan setia kepada firman Tuhan, kita akan dapat melihat kehidupan yang benar, kehidupan yang sebenar, kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang ada arti. Tetapi kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, kita tidak setia kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal apa itu hidup. Kita tidak akan pernah mengenal jalan kebenaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel, ini kita bersyukur karena orang-orang percaya seperti kita sudah dikaruniakan, sudah diberikan ketaatan itu. Dikatakan dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah ini, hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah saudara, bersyukurlah kita karena kita sudah menikmati ataupun kita sudah berada di dalam janjinya Tuhan ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan hidupmu terpisah dari hadirat Tuhan hanya karena keinginan-keinginan yang lebih besar dalam dirimu. Tetapi ingat, yang keempat yang perlu kita lakukan adalah pastikan tidak ada peluang bagi segala macam bujukan atau tawaran dari iblis yang menempati hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, keterpisahan kita dari hadirat Tuhan itu diakibatkan oleh kita membuka peluang dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dibujuk oleh iblis, dikuasai oleh kuasa-kuasa dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke 27, di sana dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini suatu perintah, ini suatu nasihat, supaya jangan kita memberi ruang, jangan kita memberi peluang, jangan kita berargumentasi kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan kita beri kesempatan kepada kuasa-kuasa iblis ini untuk mempersoalkan apa-apa dalam kehidupan kita. Sebagai manusia baru, kita tidak boleh berikan kesempatan lagi kepada segala macam bujukan atau tawaran, pilihan atau pelawaan yang datangnya dari iblis. Sekali lagi saya mau katakan, orang percaya yang berteguh di dalam Kristus, yang ada firman Tuhan yang tinggal dalam hatinya, yang menguasai hidupnya, dia akan tahu apa yang dinamakan kejahatan dan kebaikan. Dia tahu kalau itu berasal dari iblis atau berasal dari Tuhan. Dia akan tahu kalau itu adalah perkara yang boleh membangun ataupun yang meruntuhkan. Dia akan tahu semua yang baik dan semua yang jahat. Saudara, dikasih Tuhan, manusia baru tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis.
banyak orang yang keliru dalam hal ini. Bahwa dalam kehidupan ini ramai orang yang mengatakan bahwa dia boleh merasakan ini, dia boleh merasakan ini, dia boleh melihat itu dan ini. Tapi ingat, Tuhan Yesus, bila kita berfokus kepada Tuhan Yesus, kita hanya akan merasakan hadirat Tuhan, kita akan hanya merasakan melihat kemuliaan Tuhan, melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu luar biasa dan itu sudah cukup. Kita tidak perlu melihat apa yang dikerjakan oleh iblis lagi. Kita tidak perlu melihat apa yang ditawarkan, dijabarkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah memuliakan nama Tuhan. Dan fokus kita adalah bertemu secara pribadi setiap waktu di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah fokus kita bila kita beribadah. Beribadah secara bersemuka di gereja. Fokus kita adalah bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Itu fokus kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini adalah suatu kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sekali-kali di dalam kesempatan ini kita berikan kesempatan pula kepada kuasa iblis ataupun kuasa kegelapan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini biarlah perkara yang memuliakan nama Tuhan. Jadi 4 perkara tadi membantu kita untuk kekal tetap dapat bertahan dan tetap teguh dalam hadirat Tuhan. Tetap bertahan dan tetap teguh dalam hadirat Tuhan. Kita yakin pasti bahwa apabila kita melakukan 4 perkara tadi, bahkan lebih dari itu, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tetap dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak akan mengalami apa yang namanya keterpisahan. Bila kita hidup dalam kepenuhan dalam Kristus Yesus, bila kita sentiasa teguh berfokus hanya kepada Tuhan, bila kita tetap setia dan taat kepada firman Tuhan, bila kita hidup terjaga rapi dari segala peluang kuasa kegelapan yang menghasut kita, kita akan dapat menikmati hadirat Tuhan itu masa demi masa. Kita tidak akan merasakan keterpisahan dari Tuhan lagi. Malah kita akan mengalami pertemuan demi pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita akan mengalami hadirat Tuhan sepanjang masa. Waktu kita sendirian, waktu kita ibadah secara bersemuka ataupun secara online pun kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan Yesus yang bekerja terus-menerus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan hidupmu terpisah dari hadirat Tuhan. Jangan biarkan hidupmu terpisah dari hadirat Tuhan. Ingat ini, karena sudah ada contoh yang kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Keterpisahan dari hadirat Tuhan itu berawal daripada keinginan yang tidak terkawal. Dan kehidupan yang tidak terjaga rapi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur karena firman Tuhan sudah berbicara kepada kita pada hari ini. Apapun yang engkau rasakan pada saat ini, mari kita rasakan itu bersama-sama di hadapan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti sudah memberikan jawaban yang terbaik dalam hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang begitu memberikan dorongan supaya kami tidak membiarkan hidup kami ini terpisah dari hadirat-Mu. Tetapi mengusahakan hidup kami ini supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Karena disitulah kami akan dapat menikmati segala berkat, segala kuasa, segala keindahan-keindahan kasih-Mu buat kami. Dan di situ juga kami dapat menghasilkan buah yang terbaik.
Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi pendorong, menjadi penguat bagi mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap ingat bahwa Engkau sudah berbicara kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati, jumpa lagi. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.